Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Hari ini kita akan bahas tentang perhitungan ya dari bab hidrolisis garam ya. Oke, sehingga hari ini kalian akan mengaplikasikan tentang konsep dari bab hidrolisis garam. Ya. Begitu ya. Sebelum lebih jauh, kita mengenal istilah garam merupakan suatu campuran dari asam dan basa. Nah, karena garam yang kita pelajari itu ialah yang dapat mengalami hidrolisis, maka hanya ada dua sifat. Yang pertama ada garam yang bersifat asam, yang berikutnya ada garam yang bersifat basa. Ya. Bagaimana cara kita membedakan antara garam bersifat asam atau garam bersifat basa? Yang pertama, kalian bisa melihat dari pH-nya. Kalau pH-nya di bawah 7, maka garam tersebut bersifat asam. Atau yang berikutnya, kalian lihat campurannya. Ketika yang dicampurkan adalah asam kuat dan basa lemah, maka sifat dominan itu dimiliki oleh yang kuat, sehingga campuran tersebut bersifat asam. Nah, selain itu dalam soal kadang beberapa orang membedakan kalau di soal ada data Kb, maka itu adalah sebuah garam asam. Kenapa muncul Kb? Karena yang dicampurkan itu ialah antara asam kuat dengan basa lemah. Selama inilah yang memiliki Kb. Nah, sehingga dia dapat dijadikan ciri. Berarti dia adalah asam. Yang terakhir, kalau dia campuran antara asam lemah dengan basa lemah, maka kalian tinggal bandingkan Ka dan Kb-nya. Ketika Ka-nya lebih besar dibandingkan Kb, maka sifatnya adalah asam. Ya. Nah, bagaimana dengan basa? Kalau basa berarti pH garamnya itu di atas 7. Satu ya. Yang berikutnya campurannya itu antara asam lemah dengan basa kuat. Yang ketiga, karena ada asam lemah maka di soal pasti diketahui Ka-nya. Yang keempat, ketika campuran antara lemah dengan lemah, maka Ka-nya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan Kb. Nah, dari beberapa ciri ini, nanti kalian akan menggunakan rumus asam nih ya, H+, sama dengan akar dari KW per KB. Nah, ini dikali, nah, ini bukan garamnya, tapi langsung ke ionnya. Itu asam konjugasi. Ya. Sedangkan kalau yang basa, itu kalian langsung menggunakan rumus Ohami. Sama dengan akar ya, KW per KA dikali dengan basa konjugasi. Ya. Kalau H+ mah asam konjugasi, kalau H- mah basa konjugasi. Nah, bagaimana kita mengetahui harga mereka? KW itu kemarin kalau tidak ada diketahui di soal, maka kalian gunakan KW-nya 10 pangkat 14. Ya. Lalu yang namanya asam konjugasi itu memiliki ciri ionnya itu bermuatan positif. Sedangkan basa konjugasi itu memiliki ciri ionnya itu berada negatif. Ya. Nah, berikutnya lagi. Oke. Kalau nanti katakanlah di soal itu ada namanya persen hidrolisis, maka itu merupakan ya, molaritas ion konjugasi yang terurai ya, dibagi molaritas mula-mulanya dikali 100%. Hampir mirip dengan derajat ionisasi. Ya. Berikutnya, pH itu yang kita gunakan tetap pakai rumus yang kemarin. In log
konsentrasi dari H+. Kalau POH berarti min log konsentrasi dari OH min. Kalau pH dari POH berarti 14 min POH. Ya. Nah, harga ini KW per KB dalam sana itu sebanding dengan KH. KW per KB di sini KA ya sama dengan KH. Ya, kalau tanya KH. Dan kalau seandainya nih, Pak, gimana kalau seandainya yang campurkan itu ialah yang lemah dengan yang lemah? Maka rumusnya ada dua. Kalau nyari yang asamnya berarti H plus sama dengan akar KW per KB dikali KA. K-nya di atas. Sedangkan OH min itu adalah akar dari KW per KA dikali KB. Nah, ini yang kita gunakan untuk pertemuan hari ini ya. Boleh copy screenshot dulu silakan. Oke, sudah? Kalau sudah, kita masuk ke contoh soalnya. Ya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Bapak akan berikan kisi-kisinya. Kalian nanti bisa belajar untuk persiapan ulangan. Latihan 62 yang tampil di layar kalian ini adalah tugas kalian yang dikumpulkannya seminggu. Ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bapak akan buat contoh soal yang sejenis caranya dengan soal-soal berikut ini. Yang pertama, lihat tipenya itu adalah nyari pH dari garamnya. Oke, kalau yang dua, itu nyari pH campuran dari asam dan basanya. Dicampurin nih mah, pakai MBS. Yang ketiga, ada derajat hidrolisis. Ya, kita cari dengan caranya ya. Berikutnya 4, itu semuanya ada. Yang kelima itu nyari massa. Oke, lanjut kita akan coba melihat soal. Oke, kita mulai soal nomor 31. Segini kelihatan nggak soalnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, kita akan coba mengerjakan soal nomor 30. Oke. 31. Itu tipe pertama ya. Kenapa disebut tipe pertama? Nah, karena kita akan mencari pH dari garamnya. Oke. Kita buat diketahui dulu. Yang diketahui soal itu ialah apa? Ada namanya garam amonium sulfat. Itu 0,1 molar. Lalu ada Kb dari basa lemah, oke. Dan 2 kali 10 pangkat min 5. Ditanyakannya itu ialah pH. Ya, pH siapa? pH amonium sulfatnya, berarti garamnya. Dijawab sama kita. Pertama, kalian identifikasi apakah si NH4 2SO4 ini adalah asam atau basa. Pertama, kalian bisa cek yang namanya ionnya. NH4 sama SO4 berarti SO4 itu kuat, berarti dia asam. Atau yang paling mudah, kalian cek KBKA-nya. Karena di soal ada KB, maka dia bersifat asam. Ya. Lalu kalian tolong uraikan ionnya dulu ya. Menjadi apa nih ionnya? Menjadi 2NH4 plus dan SO4 2-. Oke. Ingat, rumus yang kita gunakan itu ialah asam. Berarti H plus sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi asam konjugasi. Di sini yang namanya asam konjugasi itu ialah ion positif. Berarti cari ini ya.
Pertama, dia itu garamnya 0,1 molar. Berarti ini 0,1 molar dengan koefisien 1. Ketika NH4+ itu 2 kalinya koefnya dibandingkan yang awal, maka si molar NH4+ adalah 0,2 molar. Ya. Lalu kita masukkan ke rumus ini. KW-nya itu 10 pangkat min 14 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan asam konjugasinya, molarnya. 2 kali 10 pangkat min 1. Coret angka 2-nya. Tinggal berapa nih? Akar 10 pangkat Min 10. min 10. Di akarnya berapa nih? 10 pangkat min 5. Berarti karena H+ langsung ke pH saja. pH itu min log konsentrasi H+. Berarti min log 10 pangkat min 5 berapa? 5. 5. Nah, ini jawabannya. Ya. Ini tipe yang pertama. Oke, boleh disusut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal tipe yang kedua, yaitu soal campuran. Jadi nomor 1 di PR tadi itu caranya seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2 di PR latihan 62. Itu ialah soal campuran. Kita pakai soalnya itu soal nomor 35. Oke, 35. Ya, tipe kedua ini soal nanti ya, yaitu campuran antara asam dan basa. Oke, pertama, diketahui ada 200 mili larutan asam asetat 1 molar ya. 1 molar dicampurkan dengan 800 mili larutan natrium hidroksida 0,25 molar. Lalu ada Ka-nya nih, Ca3COOH itu 1 kali 10 pangkat min 5. Ditanya itu pH campurannya berapa? Dijawab ya. Pertama, karena ini adalah kedua campuran, kalian cari dulu mol masing-masing. Apa rumusnya? Rumusnya ialah M dikali dengan V. Kita volumenya karena 200 ml, kita mendekati liter, ya udah kita ubah ya. Berarti 1 dikali 0,2 liter. Jadinya 0,2 molar. Molar lagi. Mol ya. Yang berikutnya mol NaOH. Rumus sama, M dikali V. Molarnya itu di sana itu 0,25 dikali volumenya 0,8. Berapa hasilnya? Berapa? 0,2, Pak. 0,2 juga. Setelah kalian tahu, maka kalian buat persamaan reaksinya. Berarti Ca3COOH bereaksi dengan NaOH akan membentuk yang namanya natrium asetat dan air. Ya. Lalu kita MBS kan, M, B, dan S. Mula Ca3COOH itu adalah 0,2. NaOH juga 0,2. Karena koefisien NaOH dengan Ca3COH sama, lalu molnya sama, maka habis dua-duanya. Nah, inilah yang disebut dengan ciri reaksi hidrolisis ya. Kalian tinggal cek yang namanya molar garamnya. Nah, karena tahu nih mol dari garam CH3CONA itu adalah 0,2 mol, kalian cari molarnya. Apa rumus molar dari mol? Sama dengan mol per V. Karena V-nya itu, karena molnya itu di dalam kondisi setimbang atau sisa ya, di sini di bawah ya, maka volume yang digunakan volume campur. Berarti 0,2 dibagi berapa campurannya? 1 liter ya.
Kenapa Pak? Kan kita gunakan liter. Ini mol bukan milimol. Jadi dibagi dengan liter. Jadi molarnya juga adalah 0,2 molar. Setelah itu kalian buat reaksi penguraiannya. CH3CONA terurai menjadi CH3COO- dan Na+. Nah, sekarang siapa yang kita akan bawa? Karena di sini hanyalah CH3COO- saja yang dapat menghidrolisis, maka kita cari ini. Atau kalian tinggal cek lihat. Di soalnya ada Ka, berarti rumus yang digunakan adalah OHAM. Berarti akar dari KW per KA dikali konsentrasi basa konjugasi. Nah, KW-nya ada tuh 10 pangkat min 14. Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, BKJ itu apa? Ion negatif dari garamnya. Berarti yang ini. Ini kita masukkan ke BKJ. Gitu ya. 2 kali 10 pangkat min 1. Ini berapa nih? Jadi akar 2 kali 10 pangkat min 10. Kita uraikan dia ya. Jadinya akar 2 dikali 10 pangkat min 5. Ya. Berarti berapa pOH-nya kalau gitu? 5 min log 2. 5 min log akar 2. Kalau gitu. Berapa pH-nya kalau gitu? 9 tambah log 2. pH-nya adalah 9 tambah log akar 2. Di soal nggak ada jawabannya, berarti kita harus memecahkan. Berarti akar 2 itu 2 pangkat berapa? Setengah. Setengahnya kedepankan. Jadinya 9 ditambah setengah log 2. Nah, itu jawabannya ya. Seperti itu caranya. Oke, gimana? Ada kan? Dari 2 tipe ini? Kalau bisa mengikuti, kita masuk ke soal yang ketiga ya. Sok mangga di screenshot dulu. Oke. Tipe soal yang ketiga. Yaitu kalian akan dihadapkan dengan yang namanya persen hidrolisis. Salah satunya itu dapat kalian lihat di soal nomor 37. Ya, coba cek nih ya. Nomor 37 itu tipenya itu ada namanya persen hidrolisis. Kita cek. Diketahui ada pH dari natrium asetat itu berapa? Apa yang ditanyakan ya? Ada suatu garam namanya natrium asetat 0,1 molar. Kita buat nih natrium itu Na+, asetat itu CO, CH3, COO-. Gabung jadi apa nih? Jadinya CH3CONA ya. 0,1 molar. Lalu ada persen hidrolisisnya tuh 0,4%. Ditanyakan pH-nya dari garam CH3CONA. Jawab. Nah, kalau ada soal kayak gini ya, kalian tidak perlu menggunakan rumus tadi. Kalian cukup membuat penguraiannya saja. Ya, sekarang lihat. CH3COONA terurai menjadi ion CH3COO- dan ion Na+. Karena Na+ itu dari yang kuat, maka dia tidak bereaksi dengan air. Kita bisa gini. Reaksi antara ion CH3COO- ditambah air akan menghasilkan CH3COOH dan apa? H+ atau OH-. OH-. OH- ya. Jadi tujuan kalian untuk ke pH ini carilah OH-nya berapa. Oke.
Sekarang garamnya itu 0,1 molar. Berarti ini sama ya. Nah, ini 0,1 molar. Pas ke sini tidak bisa langsung. Kalian harus MBS-kan dulu. Berarti cari siapa? Cari mol B-nya. Maka persen tadi kita gunakan. Apa rumusnya? Persen dolisis sama dengan molar terurai, atau kita di MBS bilangnya itu B, dibagi molar mula-mula, atau M ya, dikali 100%. Persennya ada tuh 0,4%. Molar terurainya kita cari. Mula-mulanya ada 0,1 molar dikali 100%. Coret. Jadi 0,04 dikali 100 berapa jadinya? Dibagi 100? 4 kali 10 pangkat min 3. 4 kali 10 pangkat min 3 teman 4. Salah kali kalian. Min 3 min 4 nanti ya. Min 4. Min 4 ya. 1 kali 10. 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 4 molar. Ini B-nya. Masukin sini nih B. Berarti OH-nya dapat ya? Sama. Kenapa sama? Karena koef-nya sama. Nah, karena OH-nya dapat, kalian tinggal cari pH dari OH ini. Berarti pH-nya berapa? 4 min 4 kurang log 4. log 4. 4 ya. Berarti pH-nya berapa? 10 tambah log 4. 10 tambah log 4. 14, 4, 10. Min kali min plus log 4. Kan jawabannya itu. Ya. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita cari ke tipe berikutnya. Sama ya, tetap persen hidrolisis yang kita gunakan. Coba kalian perhatikan soal nomor 33. Kalian dicari persennya berapa. Diketahui ya, ada larutan amonium nitrat dengan pH-nya itu sama dengan 3. Dan dia memiliki molar 0,01 molar. Ditanyakannya itu adalah persen hidrolisisnya berapa. Kita jawab ya. Pertama, kalian tolong buat reaksinya dulu. NH4NO3 itu terurai menjadi ion NH4+ dan ion NO3-. Ion mana yang mengalami hidrolisis? NH4+. NH4+-nya di daya. Kalau NO3- itu tadi asam kuat, berarti dia sendiri lemah. Berarti buat lagi nih, NH4+ ditambah dengan air, ini reaksi hidrolisis ya, menghasilkan ion NH4OH dan H+. Ya. Nah, karena kalian sudah mengetahui molar dari garamnya itu 0,1 molar, maka cari NH4+-nya. Oke, bentar ya. Kita lihat dulu ya. Lanjut ya.
Nah, jadi, setelah ini berarti N4 plus ini adalah 0,01 molar juga. MBS sama kalian. Ya. Nah, berarti kalian harus tahu dulu nih berapa mol B. Kenapa? Karena rumus dari persen hidrolisis itu adalah molar yang terurai atau B dibagi dengan molar mula-mula atau M ya dikali 100%. Ya, mula-mulanya udah ada tuh 0,01 molar. Cari ini sekarang molar terurainya. Jadi dari mana? Dari pH. Ya, pH-nya kan 3 tuh. Berarti sifatnya asam. Maka kalian nggak perlu kohamin. Langsung ke H+. Berapa H+ sih? 10 pangkat min 3, Pak. 10 pangkat min 3 molar. Ya udah masukin sini nih 10 pangkat min 3 molar ya. Atau 0,001 molar. Masukin sini 0,01 molar. Juga sama ya. Berarti kalau gitu ini berapa? 3. Sama ya, karena KF-nya H+ sama N4 sama. Jadi masukin sini berarti 0,001 molar. Coba kalian hitung berapa persen hasilnya? 10%, Pak. 10%. Nah, itu ya. Jadi ketika ada persen hidrolisis, maka kalian tidak perlu menggunakan rumus yang akar KW per ini, nggak usah. Kalian tinggal buat reaksi, lalu tinggal dibuat MBS-nya. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Aman? Oke, kalau aman, kita masuk ke tipe yang berikutnya. Yaitu tipe di mana kalian akan mencari massa. Ya, kita coba lihat soal nomor 34. Yaitu tipenya itu mencari massa ya. Diketahui, coba lihat nomor 34 ini ya. Ada larutan amonium klorida itu pH-nya itu sama dengan 5. Dan KB dari basa lemah yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5. N4Cl tersebut larutkan dalam air 200 ml. Oke, lanjut ya. Nah, berarti berikutnya adalah oh ya MR lagi. MR-nya itu MR siapa nih? Pasti MR garamnya. Karena kalau ion itu nggak punya MR, dia itu tidak bentuk padatan ya. Lalu tanyakan di sini. Apa yang tanyakan? Tanyakan itu ialah massa dari siapa? Dari garamnya. Lalu kalau gitu kita jawab. Nah, berarti kalau gitu ya, karena NH4Cl itu merupakan pH-nya adalah 5, maka sifatnya asam atau basa? Asam, Pak. Asam. Asam. Berarti kalau asam, kalian tinggal gunakan rumus H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi asam konjugasinya. Nah, kenapa pakai rumus ini? Karena di sini tidak diketahui persen ya. Jadi kalian langsung gunakan rumus biasanya. H+-nya ada 10, berapa H+-nya? Kok pH 5? 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Masukin sini ya. KW-nya ada 10 pangkat min 14, kalau nggak ada ya. KB-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, asam konjugasinya yang kita cari. Karena dari sini kita akan bisa melihat masanya berapa. Supaya akarnya hilang diapain? Kuadratin, Pak. Kuadratin 2 ruasnya ya. Sok berapa kuadrat dari 10 min 5? 10 pangkat min 10. Min 10 sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi asam konjugasinya.
Berarti berapa konsentrasi asam konjugasinya kalau gitu? Ya ini kaliin sini ya, bagi ini. Ini berapa? 4/15 dibagi. Sudah pasti ini. 2 kali 10 pangkat min 1. 2, bukan 2. 1,8. 1,8. 1,8 kali 10 pangkat min 1. Nah, itu ya, molar. Atau kita ubahlah ke desimal 0,18 molar. Nah, selanjutnya kalian tinggal ubah dulu nih Na4Cl-nya, uraikan menjadi asam konjugasinya. Diisi koefisiennya 2 ya. Ternyata koefnya sama, berarti ini 0,14, berarti Na4Cl-nya sama, 0,18 molar juga. Dari sini kita pakai rumus molar. Molar sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume larutan. Masukkan datanya, gramnya dicari, mr-nya udah ada, volume larutannya udah ada. Coret ya, jadi 5. Di berapa gramnya? Coba hitung. Berapa gram? Berapa? 1,93. 1,93 gram ya, atau mendekati ya. Sip, Adin ya. Nah, oke. Bisa cari massa dari pH. Nah, ini caranya ya. Enggak, disisip dulu ya. Nah, untuk tipe berikutnya, Bapak akan kasih dari massa ke pH. Balikin ya. Sok, boleh di SS dulu ya. Nah, kita akan melihat soal nomor 32. Oke, dari massa dicari pH-nya. Bagaimana caranya? Ya, tinggal dibalikan saja sama kita di sini ya. Coba nomor 32 ya. Diketahui ada 2,05 gram ya. Kurang jelas. Ada 2,05 gram garam ceatit, natrium asetat. Larutkan dalam volumenya itu 250 mili. Oke. Lalu ada Ka-nya juga di sini. Ka yang lemahnya itu asam ternyata. Berarti dia sifatnya basa ya. Lalu ada MR-nya. Kita hitung MR-nya ya. MR dari CH3CONA yang jelas. Bukan CH3COH. Berarti ini teh C-nya 2 berarti 24. Ditambah hanya 3. Tambah O-nya 2. 2 kali 16. 32. Ditambahin A23. Berapa? 4, 7, 9, 2, 82 ya. Ditanyakan pH-nya. pH siapa? pH garamnya berapa? Dijawab ya. Pertama, kalau nyari pH harus tahu molar dulu. Berarti kalian cari molar dari CH3CONA. Gunakan rumus yang tadi. Molar sama dengan gram per mr dikali 1000 per V larutan. Masukkan datanya, berarti gramnya itu adalah 2,05 dibagi 82 dikali 1000 per 250. Coba hitung berapa jadinya. Coba. 0,25, Pak. Bukan 0, jangan lupa 4 yang dikali. 0,1, Pak. 1 molar. Ya. Nah, karena molar dari garam CH3CONA itu udah ada, kita cari molar si konjugasinya. Ingat, sifat dia adalah apa? Dia adalah basa. Maka kita menggunakan rumus OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi dari basa konjugasinya. Siapakah basa konjugasi dari CH3CONA?
Ternyata adalah CH3COMin dan Na+. Konjugasi itu negatif, berarti ini. Koefnya sama dengan CH3CONA, maka molarnya pun sama. Masukin sini ya. Jadinya 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Berapa nih? 10 pangkat min? 10. Jadi 10 pangkat min? 5. 5. Kalau pOH-nya berapa? Kalau hamil berarti pOH ya? 5. 5. Baru ke pH. Jangan lupa itu ya. 9. 9 ya. Oke, seperti itu cara menggunakan rumus ya. Oke, nah tinggal kalian latihan nanti 6.2. Oke, nah sebelum kita akhiri, Bapak mau tanya jawab sama kalian. Biasa. Tadi apa dengar suaranya itu ada Caira, Nadine, sama kita ya. Yang lainnya sok silakan untuk aktif ya. Siap. Perhatikan soal berikut ini, yang bisa tinggal bicara aja ya. Pak, saya mencoba gitu ya. Coba kita akan masuk ke soal namanya soal konsep. Nomor 28. Ada yang tahu apa jawabannya? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ada yang bisa nggak? Coba. Tadi, Duta, bisa nggak? Na2CO3 bukan? Na2CO3. Bukan. Oh, berarti NH4Cl. Enggak juga, enggak. Coba NH4Cl. Kenapa NH4Cl, Duta? Soalnya yang satunya lemah, Pak. Pasti lemah. Yang berikutnya kuat, gitu ya. Yang Cl-nya kuat. Nah, Yang jadi Cl-nya dari yang kuat. soal yang kayak gini itu pasti ada di ulangan ya. Kalian harus bisa mengerjakannya. Apa bahannya? Kalian tinggal hafalkan asam kuat, basa kuat. Ion-ionnya terutama ya. Lihat yang A. Ada Na, ada CO3. Siapa yang kuat di antara mereka? Na. Na. Nah, Na itu siapa? Asam atau basa? Basa. Basa, berarti dia sifatnya yang dominan adalah basa. Gitu ya. Ini cara cepat kalau kalian nggak mau membuat reaksi hidrolisis ya. NaCl, coba siapa yang kuat di sini? Dua-duanya. Dua-duanya kuat, berarti netral. Na4Cl, siapa ion yang kuat? Cl. Cl, Pak. Cl itu asam basa asalnya. Asam kuat. Berarti dia asam. Itu ya. Oke, kita sip ya. Kita coba terus dulu ya. Nah, oke. Siap. Berikutnya lagi. Oke. Coba ada nggak yang mau menjawab soal nomor 27? Coba siapa yang mau menjawab? Ya, siapa? Na2SO4, Pak. Na2SO4. Bukan. NH4NO3, Pak. Bukan apa? Hah? NH4NO3. Oke. Selain Duta, siapa? Yo, yang lain dulu coba. Nadine mau menjelaskan kenapa NH4NO3? Aku Pak dan Indra Karena mau. ini, Pak. Oke, Nadine masukkan dulu ya. Indra nanti ya. Yaudah. Oh, Nadine. Jadi NH4NO3 itu sifatnya asam karena NO3 itu dari asam kuat HNO3. Ya. Habis itu NH4 itu dari basa lemah. Jadi sifatnya asam. Oke, asam. Terus kan ini lakmus nih. Hubungannya apa? Nah, kalau larutan asam itu bisa ngerubah lakmus biru jadi merah. Oke, sip ya. Jadi yang dicari ialah A.
asamnya. Oke, next lagi berikutnya. Nenda siap ya kalau mau jawab ya. Nomor 25. Siapa yang mau menjawab 25? Oke, nomor 25. Siapa menjawab? Ada? Ada yang mau jawab? Pertama, lihat ini buat dulu nih, ini apa molekulnya gitu. Aku nggak boleh, Pak. Siapa? Buka lagi, jangan dulu cerita yang lain. Kalau nggak ada, siap kita ya. Yang lain nggak yang mau jawab? NH4Cl, Pak. Iya, Asep mau jawab, Cara? Iya. Oke, so yang mana jawabannya, Cara? A, B, C, D, E? Yang A kali. Yang A, bukan. Oh, bukan. Yang C bukan, Pak? Yang C. Kenapa yang C? Karena NH4 kan dari basa lemah. Hmm, Berarti dia mengalami hidrolisis dengan H2O. Terus jadi NH4OH iya. tambah H+, jadinya asam kuat. Asam konjugasi. Asam juga sih. Oke, dapat ya. Sip, boleh dapat ya. Nah, jadi gini ya, NH4Cl itu kan ada 2 ion ya. Ada ionnya itu NH4+ dan Cl-. Ingat kan Cl- itu dari asam kuat, dia tidak mungkin terhidrolisis. Makanya mungkin siapa? Yaitu NH4+. Buat reaksi hidrolisisnya. Dengan siapa? Dengan air. Bukan dengan OH- ya. Jadi apa nih? Jadi NH4OH dan H+. Oke, dapat. Sip. Sip ya. Lanjut lagi ke soal berikut ini. Coba ada nggak yang mau bisa menjawab soal yang nomor 21. Siapa yang mau nyobain? Ya, siapa yang mau jawab? Nomor 20. Siapa? Kamu mau jawab, Pak? Oh, nanti dulu nanti ya. Yang lain dulu. Siapa yang jawab? Kalau nggak ada, berarti Nadine yang jawab ya. Ada yang jawab? Siapa? Ayo, sebutkan buat yang lain. Aku Pak mau cobain. Boleh. Sok, tadi juga. Gimana? 1, 2, sama 4, Pak. 1, Berarti jawabannya 2, sama 4. Kenapa? Karena yang misalkan dari nomor 1 dulu kan Ya. NO2 dari KOH. Jadi pokoknya basa kuat sama asam lemah kan, Pak. Ya. Jadi sebagian. Oh, sebagian itu ialah yang lemahnya ada berapa? 1. 1. Oke, betul. Terus kalau ini siapa yang lemahnya? 2. NH4 dari Oke. NH3. Yang 4 siapa yang lemahnya? Sama dari NH4. Oke, betul ya. Sip dan bentar. Ya. Oke, next lagi berikutnya. Oke, soal ini yang udah jawab aman ya, yang udah jawab tanya Bapak udah aman di santai. Tapi kalau semuanya nggak bisa, boleh dijawab kembali ya. Oke, coba nomor 19. Mana jawabannya 19? Ada yang mau bisa menjawab? 19 siapa? 19. Yuk. Siapa yang mencoba 19? Ayo, siapa yang mau mencoba? 19. Ada? So, kalau nggak ada, boleh yang lain yang udah jawab, boleh jawab lagi. Yang A bukan, Pak? Yang A. Oke, kenapa kita yang A? Kan itu bersifat basa.
Berarti yang konjugat basanya itu kan CH3COO. COO. Iya, iya betul. Terus? CH3CO-nya direaksikan dengan H2O, terus Ya. menghasilkan OH- berarti dia basa. Oke, sip betul ya. Jadi itu jawabannya. Oke, betul ya tadi kita ya. Jadi yang sebagai yang dapat mengalami hal itu ialah ion yang lemahnya itu CH3COO min ya. Oke, bentar, mana juga. Oke, sip. Next, berikutnya pertanyaannya masih ada waktu 5 menit lagi ya. Kita akhiri. Oke, coba ada nggak yang bisa menjawab nomor 14? Siapa yang bisa menjawab? 14. Siapa yang mau jawab? So, yang lain dulu. Siapa yang mau jawab yang lain? Ada yang menjawab? Ada yang lain? Oke, boleh. Yang mana? Yang udah jawab juga belum jawab lagi. Siapa yang mau? Kalium sulfat bukan, Pak? Kalium sulfat. Oke, sudah bentar ya udah ya. Tadi siapa tadi? Rendra? Ya, aku udah nanya. Oke, sok. Gimana? Bahas dulu Rendra. Kenapa jawabannya B? Karena dua-duanya dari asam dan basa kuat. Misalkan kalium dari KOH, terus sulfat dari H2SO4. Kalau dulunya dari Sama-sama kuat, asam. emang apa? Nggak Hubungannya bisa. dengan Oh, nggak terhidrolisis dalam air, Pak, kalau yang asam kuat ini. betul ya. Oke. Terus ada waktu dikit lagi. Oke, nomor coba kita lihat soal nomor udah deh, mungkin yang terakhir ya. Nomor 2, apa jawaban yang tepat? Yang lain dulu, soal ada yang jawab nggak? A, B, C, D, E. Apa yang jawab yang tepat? Ya, ini soal terakhir kita hari ini. Dan yang jawab? Yang lain? Dari 29 orang hari ini yang hadir? Yuk. Ada? Tidak? Ya udah boleh sok yang udah menjawab silakan. Siapa dulu yang mau? Apa jawabannya? Nomor 2 ya? Yang B bukan, Pak. Yang B. Kenapa yang B Duta? Itu ada kata kuncinya terurainya garam pada saat terlarut, tapi ngejelasin terlarut dari air maksudnya, terus menghasilkan asam dan basa. Ya, itu, Pak. Oke, ada yang lain nggak jawabannya selain itu yang B? Yang D, Pak. Yang D. Kenapa yang D, Andi? Karena kan hidrolisis itu cuma bisa terjadi sama asam kuat basa lemah atau asam lemah basa kuat. Oke. Terus reaksinya sama air. Oke. Yang lainnya ada nggak jawaban yang lain yang beda? Kita tadi B. Tadi D. Ada yang lain nggak jawabannya? Yuk. Atau udah sama? B atau D? Jawabannya mana yang mana? Yuk, yang lain. Siapa? Yang mau? Yuk, Rendra. Apa jawaban Rendra? Coba Rendra. Bentar, Pak. Kita sama lagi. Mana? Yang lain coba. Pak. Yang mana?
A, B, C, D, E. Yang bukan, Pak. Yang E. Oke, kenapa yang E? Coba. Karena jadi kata kuncinya kan hidrolisis garam. Jadi ada garam dilarutkan ke dalam air gitu, Pak. Gitu sih. Oke, ya. Jadi baca dulu ya. Coba kita uraikan. Hidrolisis itu apa artinya sih? Pecahan. Pemecahan molekul air. oleh siapa? Air. Air. Oleh air, kan air. Dengan dicahin Pemecahan siapa? molekul air. Molekul Oleh air, ion oleh? yang berasal dari asam atau basa lemah. Oleh ion garam. Ya. Bentuknya apa jadi apa kalau gitu? Bentuk? Berarti Bentuk? Garam enggak. Bentuk apa kalau diasingin dengan air si ion tadi? Untuk Larutan. Bentuk apa? Yang bentuk apa? Larutan yang bersifat asam atau basa. Larutan. Ya, ada asam, ada basa, ada hapus atau amin ya. Atau temannya lagi ada bisa bentuk CH3COH jadi CH3COH. NH4 jadi NH4OH. Gitu ya. Berarti secara definisi ya, yang A itu teorinya benar. Garam ternyata jadi katakannya benar ya. Cuman apakah ada ketersangkutan dengan apa yang ditanyakan? Tidak. Ini cuma definisi doang. Yang B sekarang. Keluarnya garam pada saat terlarut dan menghasilkan asam basa, gitu ya. Ini dengan siapa dia? Ini ya, jadi masih ada dulu. Oke. Lalu yang tadi yang Garinda coba. Jadinya sifat asam basa bila garam terkena air. Bisa netral loh ini. Bisa netral loh. Ya. Bisa netral juga ya. Nah, yang D, adanya garam berasal di asam kuat atau lemah dalam air. Misalkan adanya garam berasal dari, nanti kan terbentuknya garam itu ya, bukan hidrolisis. Jadi yang C lebih tepat. Kenapa? Karena terjadi reaksi antara ion garam dengan air. Apa yang dibentuk? Bisa asam lemah, bisa basa lemah, dan molekul H+ atau ion H+ atau OH. Ya. Jadi emang soal teori itu akan susah nanti di ulangannya. Jadi kalian siap-siap pahami perkataannya. Ya. Nah, seperti itu untuk hari ini ya. Oke. Ada yang tanyakan nggak sebelum kita akhiri? Sama nggak yang lain nyalakan kameranya ya?